Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salam Furqon. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NPM 240631240005. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil analisis buku teks bahasa Indonesia kurikulum merdeka yang berjudul Aku Bisa. Nah, ini di jenjang sekolah dasar pada kelas 1. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia di madrasah ibtidaiyah. Nah, buku teks ini merupakan salah satu sumber belajar utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selain menjadi pedoman bagi guru dan peserta didik, buku teks ini juga memuat materi kebahasaan dan kesastraan yang disusun sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, melalui analisis ini, setiap materi dalam buku dikaji berdasarkan konsep-konsep linguistik dan sastra yang telah dipelajari di perkuliahan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara teori dengan implementasi dalam buku ajar. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi materi yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Lalu yang kedua, menghubungkan materi dengan konsep makrolinguistik dan mikrolinguistik. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi penerapan sastra anak, puisi anak, prosa anak, dan drama anak. Lalu yang ketiga, menjelaskan keterkaitan materi buku dengan teori kebahasaan dan sastra anak. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai kualitas isi buku sebagai sumber belajar di sekolah dasar. Nah, lanjut. Pada bab 3 ini yang berjudul Awas Kuman. Nah, materi ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana membentuk perilaku hidup bersih. Nah, melalui cerita ini dan pertanyaan reflektif peserta didik diarahkan untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kajian makrolinguistik, yaitu bahasa dipandang sebagai komunikasi sosial sekaligus media pembentukan karakter. Analisis yang berikutnya yaitu terdapat pada materi membaca suku kata ka, kiku, keko. Nah, materi ini melatih peserta didik mengenali hubungan antara bunyi bahasa dengan lambang huruf. Kegiatan membaca suku kata merupakan tahap awal pembelajaran membaca permulaan karena membantu peserta didik membedakan bunyi dan melafalkan dengan benar. Materi tersebut sesuai dengan kajian fonologi, yaitu ilmu yang membahas sistem bunyi bahasa. Nah, lanjut ke morfologi, yaitu tentang menulis kartu nama. Nah, ini saya analisis ada di halaman 74 sampai 75. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis kata menggunakan suku kata yang telah dipelajari. Nah, menurut Sayer tahun 2014, morfologi mempelajari bentuk kata serta proses pembentukannya. Nah, melalui kegiatan menulis nama binatang pada kartu nama, peserta didik belajar mengenali bentuk kata dan memperkaya kosakata. Aktivitas ini menunjukkan proses pembentukan kata secara sederhana sehingga sesuai dengan kajian morfologi. Nah, lanjut ke mengamati gambar pasar, itu tentang semantik. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makanan bersih dan makanan kotor berdasarkan gambar. Nah, menurut saya tahun 2014, semantik merupakan kajian yang membahas makna dalam bahasa. Nah, peserta didik memperoleh makna melalui hubungan antara gambar dan pertanyaan yang diberikan guru. Makna tidak hanya dipahami dari kata-kata, akan tetapi juga dari konteks visual yang mendukung pemahaman peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pragmatik. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menggunakan ungkapan tolong, maaf, permisi, dan terima kasih secara tepat.
Nah, seperti pada gambar ini, Mimi kesusahan untuk mengambil barang tersebut. Lalu ia meminta tolong kepada kakaknya untuk mengambilkan barang tersebut. Nah, menurut Yule, tahun 2020, pragmatik mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Nah, saya menganalisis bahwa materi ini menekankan penggunaan bahasa sesuai situasi komunikasinya. Peserta didik belajar bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh bentuk bahasa saja, akan tetapi juga oleh konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Mimi terapkan. Nah, selanjutnya yaitu sastra anak pada cerita Bukan Salah Laba-Laba. Ini ada pada halaman 105 sampai 106. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami isi cerita melalui kegiatan jurnal membaca. Nah, cerita ini tuh menggunakan bahasa sederhana, ilustrasi menarik, dan alur yang mudah dipahami anak. Nah, selain mengembangkan kemampuan membaca, cerita juga mengajarkan nilai kepedulian terhadap makhluk hidup. Karena itu, materi ini sesuai dengan karakteristik sastra anak sebagaimana dikemukakan oleh Nur Giantoro, yaitu menyatakan bahwa sastra anak harus sesuai dengan perkembangan bahasa, emosi, dan pengalaman anak. Nah, selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran. Nah, refleksi dan kutipan inspiratif. Nah, bahasa adalah jendela dunia yang membuka cakrawala, pengetahuan, dan karakter anak. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi saja, melainkan medium pembentukan nilai, sikap, dan kepribadian anak sejak dini melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, adapun toleransi dan keberagaman. Nah, dari bab 6 yang berjudul Temanku Berbeda. Nah, ini mengajak siswa mengamati keberagaman dan menguatkan nilai toleransi melalui bahasa dan sastra, dan juga peran guru sangatlah penting dalam membimbing anak untuk memahami bahasa dan nilai moral lewat buku Aku Bisa, sehingga tumbuh generasi yang berkarakter dan berwawasan luas. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis ini, buku Bahasa Indonesia Aku Bisa pada jenjang sekolah dasar kelas 1 pada kurikulum Merdeka, nah ini telah mengintegrasikan konsep keberhasilan dan kesastraan secara baik, meliputi makrolinguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, serta sastra anak, prosa anak, puisi anak, dan drama anak. Materi ini juga disajikan sesuai dengan perkembangannya peserta didik, menggunakan bahasa yang komunikatif, serta didukung aktivitas yang mampu mengembangkan kemampuan berbahasa, literasi, dan karakter. Oleh karena itu, buku ini layak digunakan sebagai sumber belajar yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Melalui analisis ini, saya memperoleh pemahaman bahwa buku teks bukan hanya berfungsi sebagai sumber belajar, akan tetapi juga sebagai media yang mengintegrasikan konsep linguistik, sastra anak, dan pendidikan karakter. Oleh karena itu, pemilihan serta analisis buku teks menjadi hal yang sangat penting bagi calon guru madrasah ibtidaiyah agar mampu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara teori kebahasaan dan kesastraan dengan implementasinya dalam buku teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.